Arsitek itu kalau dia ingin menggambar sebuah bangunan, dia taruh dulu dalam kepalanya berapa lantai, menghadap kemana, pintu di mana, jendela di mana, ruangan ada berapa, tangga ada di mana. Dia taruh dulu di kepalanya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan dia mulai gambar di satu kertas putih, mulai kelihatan atau tidak? Setelah itu orang mulai membangun sebuah gedung yang mewah sekali. Waktu gedung sudah jadi kan banyak orang pergi foto-foto di situ kan? Saya mau tanya, jemaat yang foto-foto di depan itu gedung baru itu, dia tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Dia tahu atau tidak? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan orang yang mengerjakannya. Dan karena itu saudara dengar, ini dasar imannya. Alkitab dengan begitu luar biasa mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah, dikerjakan dengan tangannya sendiri. Tuhan Allah paling tahu kita punya titik-titik terkuat di mana, terlemah di mana. Makanya untuk segala sesuatu pakailah perisai. Ya Tuhan Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa, dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan kalau Tuhan tidak menolong. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami malam ini, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap orang yang datang dengan hidupnya yang tertuju pada firman-Mu. Sejauh suara ini terdengar, Engkau yang akan bekerja untuk kami mengerti dan melakukannya. Jauhkanlah penggoda dan pencobaan, supaya dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam ini, terima kasih. Saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab, surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kuat sedikit. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal Paulus tahu jemaat itu jemaat yang kecil, tidak punya kekuatan politik yang kuat, tidak punya pengaruh sosial yang terlalu luas. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Dunia medan. Karena medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar, baik orang beriman, baik yang cantik maupun senang sekali bilang jelek. Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Dua. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Dayak? Wih, keras. Musuh ada dua. Satu, musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang, kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang. Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak, kalau kita pegang pistol tinggal, pegang batu tinggal, pegang parang tinggal, kalau tidak pegang apa-apa tinggal, oh tahu juga. Ya itu kalau musuhnya kelihatan. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Tinggal bangku-bangku ini jemaat. Corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau santet termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Di sini ada yang santet? Ada ikut gereja? Oh tidak ada. Oh ya, saudara jemaat, saya mau bilang bahwa Paulus menarik sekali ketika menggambarkan berita ini. Dia bilang kita sekarang ini berjuang ini lawan iblis ini. Apalagi iblis kerja tipu
Di sini ada yang tukang tipu? Ada? Ada? Tidak ada. Jadi orang di Kanaan ini jujur-jujur semua ini. Hai, tepuk tangan dulu buat ini orang jujur-jujur ini. Luar biasa ini. Jemaat. Memang saya tanya dulu. Kemarin saya tanya di sana aja. Ini hari saya tanya sini. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Boleh? Oh, tidak boleh. Memang jemaat, tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Ada anak kecil satu, cek, gara-gara mau mentipu ini. Ada anak kecil satu, 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pun bapak kasih kencing. Tapi dia punya bapak ini karena pejabat di kampung, dia punya bapak, aduh, pikir bagaimana ini. Akhirnya dia ajar dia punya anak, Ade, kalau Ade mau kencing, Ade kasih tahu yang Ade mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia datang bilang, papa, yuk, Ade mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar, keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat dia punya papa mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak di dia punya om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om, yuk, Ade mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu, dia punya om bilang jangan deh, ini sudah tengah malam, jangan. Ini anak bilang om kenapa? Ade mau menyanyi. Dia punya om yang tidur orang di sebelah malam tidur. Ini anak sudah tidak bisa lagi, dia bilang om Ade sudah tidak bisa, Ade harus menyanyi. Dia punya om sudah kasihan, dia punya om sudah nak, kalau begitu Ade menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Jemaat, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om. Pendeta Yandi, kami di Kanaan ini kami tidak biasa tipu. Kami hanya pakai 2 kata saja, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa kau tidak datang gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi itu dia tidak datang. Kenapa kau tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang harusnya ikut ini acara, tapi dia tidak datang, terus kita tanya, kenapa tidak ikut KPI itu? Saya bilang, sudah. Saya sudah tahu kau punya maksud itu. Ini iblis kerja tipu jemaat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut? Amin. Betul. Awas setan dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Aneh-aneh saja. Baik jemaat, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus pergi ke mana? Dia masuk penjara. Kemana? Dia masuk penjara karena melakukan kejahatan serius? Tidak. Dia bunuh orang? Tidak. Curi? Tidak. Lalu dia masuk penjara karena apa? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya pada Tuhan Yesus, mau memberitakan tentang Tuhan Yesus, membuat dia masuk penjara. Ini sebuah kenyataan yang berbeda dengan banyak kerinduan orang percaya. Ada banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan itu jalan aman, mulus seperti jalan tol, tidak ada masalah. Kalau percaya Tuhan Yesus itu kepala sakit tinggal tunjuk begini baru bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas koperasi datang. Di Palangkaraya kenal petugas koperasi? Harian atau mingguan? Biar kita berdoa dan tidak usah datang-datang di kita punya rumah. Petugas koperasi datang, kita berdoa Tuhan kasih keliru dia. Supaya, jemaat. Justru waktu mau percaya Tuhan Yesus itulah dia masuk penjara. Sekarang saya tanya, semua di sini percaya Yesus? Amin. Mantap.
Yes. Sudah siap masuk penjara? Ulang-ulang, ini semua percaya Tuhan Yesus. Kenapa suara turun? Ini percaya Tuhan Yesus. Amin. Betul. Siap masuk penjara? Saya tanda saudara nanti. Oke. Nah, jemaat, belum makan? Jemaat, waktu dia di penjara itulah, tiap hari dia lihat ini tentara-tentara pakai pakaian begitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia pakai gambaran itu untuk menasehati jemaat kecil di Efesus itu. Dia kasih tahu, jemaat, dia bilang, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya, jangan cepat-cepat, kebenaran. Ulang-ulang, ikat pinggang namanya jemaat. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya, beda kan? Sekarang saya mau tanya, hari ini kita ikut KPI di Kanaan, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Amin. Saya kira kebetulan, tidak, ini kebenaran. Mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau surga Tuhan siapkan bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Tentang Tuhan kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara pecah kongsi ini. Kebenaran atau kebetulan? Yakin? Nah itu toh, terima dulu kita punya diri. Zaman sekarang ini coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah. Bagaimana dia? Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara. Jemaat, kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Yakin? Betul? Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Hei, bisa begitu pendeta? Iya, rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu nikmat lah. Tidak. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, tidak. Saya yang keriting itu dibelai menarik. Sayang, lihat. Mantap, jangan gelisah dulu, terima dulu kita. Jemaat, kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Coba istri tidak usah jawab, biar suami yang jawab. Oke, baik. Jemaat, pakailah ikat pinggang yang namanya apa? Jangan cepat-cepat. Ikat pinggang namanya? Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Nah, kita pakai ikat pinggang supaya apa? Supaya apa? Supaya saudara ini pikir terlalu ribet. Pakai ikat pinggang supaya kasih kuat celana tuh. Kenapa begitu? Tentara-tentara Romawi itu
Mereka pakai ikat pinggang supaya mereka dapat menyarungkan pedang di dalamnya dan mereka bergerak dengan bebas. Bergerak dengan Saudara bayangkan musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana, berkelahi atau dia mati. Jadi jangan kacau dengan itu toh. Pakai ikat pinggang yang namanya. Banyak orang Kristen merasa kalau dia tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa? Berapa? 1. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Apa? Legalitas. Apa? Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak setuju. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Harus ikut aturan. Jemaat, di sini ada yang biasa langgar-langgar aturan. Kenapa mulai macam lebah? Ikut aturan. Jemaat, jemaat Efesus yang kecil itu ikut aturan saja, orang cari orang punya kesalahan. Apalagi kalau jadi suruh ikut aturan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Punya sendiri? Sudah lunas? Ya memang mesti beli sampai lunas. Naik motor itu kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Kenapa berani? Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, kaca spion tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi, berani masuk? Kenapa tidak berani? Tapi kan saudara pulang polisi kan? Makanya ikut aturan. SIM, STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Dorang operasi di situ. Kita pergi sampai sana, polisi tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Kemarin saya kasih contoh. Di sini ada yang ASN. Ini pensiun semua. Kerja di kantor biasa masuk jam berapa? Jam 1. Jam berapa? Jam 7. Kalau jam 7 kita pergi jam setengah 7. Kan cara jalan santai tuh. Halo salam semua, selamat pagi, mantap, ada sukacita. Itu kalau pergi setengah 7, masuknya jam 7. Tapi coba kalau kantor jam 7 kita pergi setengah 12. Bisa bilang salam semua, bisa begitu. Itu dia jalan saja, dia ikut aturan. Amin? Aman? Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Dimensi apa? Moralitas. Apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Ada integritas di situ. Begitu. Kami diskusi tentang ilmu berkhotbah, orang tanya saya, Pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa ya lakukan itu. Jangan omong lain buat. Ada orang lebih parah lagi, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan aneh dia kan. Ini lain. Ada orang kelainan di Palangkaraya. Ada kok tidak? Sudah mati? Itu moralitas. Jemaat, Paulus ucapkan dengan kalimat yang indah sekali. Karena itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Jemaat, ingat, tidak semua senyum tulus. Langsung iya. Kita datang, kita bilang shalom, orang bilang shalom, kita lewat bersepar. Padahal kalian harus tulus toh. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa atau lihat TK tetap cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi.
kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat terus orang begini. Kita baru naik di tangga terakhir begini, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami pas bangun, terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi saudara-saudara, itu mesti dari moralitas yang benar toh. Amin kok? Betul kok tidak? Berdoa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata pasti berdoa? Itu kan? Yo, ini di kota, kami di kampung itu hari pasar 1 minggu 1 kali. Di kesempatan itulah ada yang beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Lalu dia mau pakai kemana itu baju merah, rok hijau, sendal? Mau kemana yang banyak orang bisa lihat dia? Satu-satunya tempat adalah gereja. Maka semua sudah duduk, baru dia pakai dia punya baju merah, rok, sendal. Tiba-tiba dia, yang begitu ada di Kanaan, ada di Kanaan yang begitu. Saya hanya tanya saja, saya tidak. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi, kebenaran itu punya dimensi sosial. Apa? Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solider dengan orang lain? Karena Tuhan Yesus lebih duluan solider dengan saya, peduli dengan saya. Amin. Kadang-kadang kita punya solidaritas dalam gereja itu bermasalah. Jemaat, pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Kenapa saudara tidak mau tawar? Kenapa? Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, diambil 100.000 dia kasih. Orang mau kasih kembali permen 1, dia bilang kau dapat saja, jangan ukur saya dengan itu, kau dapat. Tapi kalau pagi-pagi ada orang-orang tua, nenek-nenek jual sayur, tawar kok tidak? Itu nenek itu susah sekali, mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Itu penawaran itu mengerikan. Orang tanya, nenek, yuk sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. Nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000. Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa gratis saja ibu, bawa saja, tidak usah tawar-tawar. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas, rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang terlalu betul. Di sini ada yang biasa tawar-tawar sayur? Ada? Siapa punya istri? Jujur saja, jujur saja. Ibu-ibu, bersedia atau tidak besok tawar sayur terbalik dari itu, kebalik dari itu, boleh? Besok ada orang jual sayur, tanya, ibu sayur berapa? Terus dia bilang 3.000. Kasih tahu, maaf ibu, jangan 3.000, boleh 3.000. Kalau ada yang berani sayur, tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi kemungkinan yang kedua mungkin makam puji, atau mungkin yang ketiga gila dia. Jadi kita yang tentukan kita di 1, 2 atau. Saudara, jemaat kecil, orang menindas mereka secara masif dan sistematis. Kalau kepedulian di antara kita tidak ada, tidak bisa. Saya protes banyak ini panitia hari raya gerejawi di gereja kami.
Saya protes tuh. Protesnya begini. Di Diakonia karitatif yang bagi-bagi beras itu, dorang pergi catat semua orang tua yang sudah tua-tua itu. Orang tua memang sudah tua. Catat semua undang datang di gereja. Sampai gereja terus ada pengumuman bagi para penerima diakonia supaya dapat bersabar sebentar, setelah ibadah ini akan dilaksanakan pembagian diakonia. Yang sehat-sehat semua sudah pulang, dorang kasih tinggal ini orang tua semua. Baru mulai panitia dengan gayanya mulai panggil Nenek Manobe. Nenek Manobe kan dia sakit dari dia datang lagi. Datang berdiri di depan lagi, dorang ambil beras, ambil minyak goreng, kan taruh di satu tempat. Kasih nenek. Nah nenek sudah setengah mati. Baru dia bilang, nenek kita foto-foto dulu, kita foto dulu. Jemaat, kalau antar ke rumah bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Kalau bisa, kenapa saudara panggil saya punya nenek datang di sini? Kalau terjadi apa-apa dengan saya punya nenek, saudara bertanggung jawab. Solidaritas itu harus dilakukan betul-betul seperti kita dalam gereja. Kita orang terbatas semua, kalau satu tidak perhatikan yang lain bagaimana? Amin. Oke, ikat pinggang namanya. Yang mau cepat-cepat itu kenapa? Ulang, ikat pinggang namanya Kedua, pakailah baju sirah yang namanya baju sirah namanya Paulus ingin mengatakan kebenaran dan keadilan itu tidak boleh berpisah. Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ. Di mana ada keadilan, kebenaran mesti ada di situ. Kebenaran dan keadilan seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Keadilan dibutuhkan untuk apa sih? Keadilan dibutuhkan untuk apa? Supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini, saya punya papa, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut mertua. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya supaya waktu saya kasih 100.000 di papa kandung, istri lihat dan istri marah-marah, kau kenapa kasih kau punya bapak uang? Tanpa saya bicara, dia punya orang tua yang bilang begini, kau jangan marah, kau punya suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Tuduhan jadi palsu. Jemaat itu, jemaat Efesus itu mereka beribadah. Orang omong-omong dorang itu, manusia itu ada ibadah dengan roh, apa itu? Tidak usah balas, lakukan saja sesuatu dengan adil. Jemaat, pernah orang bicara saudara punya nama? Pernah orang ngomong-ngomong saudara punya nama dan dia omong itu tidak benar? Pernah saudara sakit hati, lalu saudara bikin apa? Mau bunuh dia? Atau saudara bikin status di Facebook, kalau tidak tahu tentang saya jangan bicara macam tahu-tahu? Itu yang saudara lakukan saja dengan pendeta mau jelaskan bagaimana. Dengar ini jemaat, keadilan itu bukan sekedar berbagi sama saja. Roti ada 4, kita ada 4, bagi untuk masing-masing dapat. Itu bukan sekedar itu saja. Keadilan itu juga berarti kalau engkau menuntut hak, laksanakan apa? Laksanakan apa? Laksanakan apa? Adil. Jangan sampai kita tuntut hak tapi tidak mau laksanakan kewajiban. Tidak adil kan? Tidak adil. Adil itu juga berarti begini, kalau ada orang yang rajin dapat uang lebih banyak dari yang pemalas, adil. Adil itu pemalas tapi mau kaya, ada warisan. Jadi adil itu yang rajin, yang kerja keras dapat lebih banyak dari yang pemalas, adil. Adil. Adil juga itu berarti begini,
Kalau kita sudah berdoa minta berkat-berkat jasmani dari Tuhan, jangan lupa minta berkat apa? Rohani, adil. Jangan mau yang jasmani saja. Yang jasmani itu akan Saudara takut omong selesai. Yang jasmani itu akan yang menyertai kita itu yang rohani. Jemaat, beredar di grup-grup WA tuh bilang begini, kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting lagi, sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, sudah bisa. Waktu kita baru umur 20-30 tahun, itu rasa ini kinclong sekali begini. Sudah 50 meleleh ini, dia meleleh, mau perawatan bagaimanapun. Saya punya teman, kami SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini, yang ada orang pangku kaki sambil melukis itu. Tinta bagus, kulit bagus, kontrasnya dapat, gagah sekali. Itu umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit dan kami pergi lihat dia, saya tuh sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, sudah seperti orang menyembah. Turun, mau jaga bagaimana tidak bisa. Ibu-ibu, kalau ada yang datang bilang begini, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50, dia sengaja kaget. 50 macam 35. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak nona ini, anak perempuan, orang tanya bilang, ini siapa sayang? Yang ini siapa sayang? Ini siapa? Ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak nona punya wajah terlalu tua, makanya beda tipis dengan dia punya mama. Atau kemungkinan kedua, mungkin dia punya mama menikah terlalu muda, 6 tahun sudah nikah. Akhirnya yang jasmani akan selesai. Umur berapa tadi? Umur berapa? Umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan, sama saja. Pensiun. ASN, TNI, Polri, perusahaan itu kasih pensiun orang umur sekitar 60 tahun. Waktu kita masih aktif itu kita datang orang bisa siap laksanakan, hormat, lanjutkan. Itu aktif. Aktif. Kalau sudah pensiun, mau pergi terima taspen apa begitu, anak yang baru honor 3 bulan ini lihat kita dari jauh saja baru bilang, Pak tua, ada sehat. Orang tua yang sudah pensiun, beberapa orang kan sedikit stres, kesepian di rumah, duduk-duduk hari Jumat, saya mau lihat anak-anak dulu di kantor, biar kita pergi dengan semangat. Sampai sana yang kerja di kantor lihat kita sampai, orang bilang, setan. Pensiun. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat, pakai tongkat, mau naik lantai 2 dengan begini. Oh tidak, hanya kamar sepotong. Mau apa? Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Mau apa? Orang lain masih kunyah daging, kita tidak kunyah lagi, kita seperti mall saja. Dia punya rasa suami. Ya saudara-saudara, tidak usah gaya-gaya. Yang adil itu adalah jangan hanya yang jasmani, yang rohani itu juga dibuat dia menjadi seimbang begini. Sudah 2,
Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya. Terus dia lanjutkan, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang namanya kerela. Itu tentara Romawi dong, kalau sudah pakai dong punya sepatu itu, mau injak batu kah, masuk duri kah, sungai kah, masuk. Memang bikin sesuatu kalau tidak rela tidak bisa, mesti orang di sini rela semua. Suara hilang. Sudah saya tanya lain jemaat, pernah putus cinta ulang-ulang? Kita kalau putus cinta dan tidak rela, itu kita bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena itu laki-laki kasih naik foto dengan dia punya tante, kita yang tersinggung. Kita bisa capture itu foto, lingkar merah itu tante punya kepala, anak panah merah tunjuk di mata. Kita messenger dia baru tanya, siapa itu? Sakit hati. Bisa? Saya lihat sudah. Tapi bukan itu yang Paulus maksud. Dia kasih tahu lebih sedikit. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan apa? Memberitakan Injil. Pekabaran Injil itu harus disampaikan dengan rela. Masih banyak orang Kristen berpikir pekabaran Injil itu pekerjaan para pendeta, pekerjaan para penatua, diaken, guru sekolah minggu. Banyak orang pikir yang penting kita pergi ke gereja cukuplah. Yang penting tidak ada masalah dengan ipar, cukup. Di sini ada masalah dengan ipar, dengan mertua. Saya lihat saudara ada di mertua ini. Mesti rela. Pemberitaan Injil. Injil itu, jemaat dengar ini pengajaran serius. Injil itu berita pembebasan. Injil itu apa? Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara menemukan kata ini, celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu saudara baca tentang berita kedatangan Yesus, Tuhan Yesus dilahirkan, melayani, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Celakalah kita tidak temukan, kita hanya temukan kalimat ini, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu Injil. Saya melayani, kalau pergi doa orang sakit, orang tua yang sakit-sakit itu di rumah sakit, saya bilang, Oma, yo, kita berdoa Oma, yo. Tapi pendeta doa habis, Oma sudah mati. Tapi Oma mati masuk surga. Terus kita jelaskan, habis jelaskan dengan pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun orang mau bangkit. Supaya kalau ada anak muda datang ke saya, ini anak muda datang bilang begini, mau tunjuk mana yang muda? Ada anak muda datang bilang, saya baby pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Saya bilang, ade, pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut, kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Injil itu dia punya. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih tahu saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Ini berita apa ini? Jemaat, semoga ini tidak ada di Kanaan. Ada banyak gereja suka kasih takut orang. Ada banyak pendeta suka kasih takut orang. Itu bukan Injil. Menjelang Paskah orang pergi putar film neraka di kampung. Orang kampung nonton film neraka, kita aduh pendeta. Dorang datang, aduh pendeta neraka. Saya bilang, hei, saya tidak pusing dengan neraka. Hei, kenapa pendeta? Karena saya masuk surga. Tapi pendeta, minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Itu pembebasan. Amin. Pembebasan. Jemaat, lebih spesifik. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun itu gampang kah susah? Susah kan? Kenapa susah?
Lari-lari dia kan. Kita kejar dia terus begini. Kejar sudah setengah jam terus ibu-ibu bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 38. Ibu-ibu, anak-anak kalau tidak mau makan, jangan kasih takut dia. Omong baik-baik. Sayang, ayo makan sayang. Ayo, biar sehat. Ini anak tidak mau makan, dia bilang, makan itu ada omong. Itu orang juga. Ini anak besar dalam ketakutan. Di sini ada yang biasa kasih takut anak. Ingat, kita sudah tua, itu anak sudah dewasa. Dia kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan coba-coba perbuat kepada suami istri. Oh, di sini semua bujang. Suami istri. Kalau malam-malam anak yang 2 tahun tadi belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo bobo sayang. Tidur biar besok pagi bangun lebih tempo, lebih sehat tuh sayang. Ayo adek bobo. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ini anak belum mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Lampu sudah mati, dia punya bapak pelan-pelan keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Sampai di jendela kamar dengan sangat yakin dia punya bapak garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Hah, itu. Om, adek sudah bobo om. Ini keluarga tipu. Di Palangkaraya ada orang tua model begitu. Injil itu pembebasan. Hei jemaat. Tuhan Yesus datang itu. Dia tidak bertanya bilang, ada berapa gereja saudara bangun? Dia tidak tanya berapa kali kau mau menyanyi. Tapi dia tanya, ada berapa jiwa yang kau bawa datang pada Tuhan? Berapa harga satu jiwa? Satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru saja dapat mujizat 5 roti dan 2. Dorang sibuk cerita itu luar biasa mujizat. Lebih berapa bakul? Berapa? Pasti separuh bungkus itu. Lebih 12 bakul. Dorang cerita Tuhan Yesus kasih tinggal. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang itu ada roh jahat masuk di dia. Roh jahat sebanyak 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita punya teman penatua hanya 1 roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat ini. Bagi orang lain dia jahat, bahkan bagi dirinya sendiri pun dia jahat. Dia pukul-pukul dia punya diri pakai batu. Jahat kan? Manusia seperti ini, beberapa orang yang lebih baik dia mati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus pergi ketemu dia. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, hai Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru mengenal nama Yesus saja, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama itu dan ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat meminta untuk masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah roh jahat itu ke dalam babi-babi itu. Babi-babi itu terjun ke dalam jurang dan matilah berapa ribu ekor. Para penjaga babi itu kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak, tidak sama sekali. Tapi kalau tidak, kenapa Tuhan Yesus biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tapi yang haram ini orang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Dan untuk jiwa itu saudara harus Pendeta, coba sekarang hitung, kalau babi 1 ekor harga 4 juta,
kali 2.000. Coba yang sekolah angkat tangan. Oh, ini semua pensiunan. 4 juta kali 2.000. Yang biasa judi online angkat tangan. 4 juta kali 2.000, 8 miliar rupiah. Harga satu jiwa yang hampir binasa itu. Pernahkah Kanaan alokasi 8 miliar untuk pekabaran Injil? Pendeta. Dan siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita punya suami. Pendeta ini, yuk. Ada ibu-ibu cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, kenapa sendiri? Mana suami? Terus dia bilang, pendeta, tahu sendiri. Ini tanda apa ini? Kalau ini tanda apa ini? Sudah tahu dia begini, kenapa mau ambil resiko? Ada banyak bapak-bapak pemalas diri. Kenapa ini malam KPI lebih banyak mama-mama daripada bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ada bapak-bapak waktu masih muda suka jemput dia punya pacar pergi ke gereja. Sudah menikah, bapak tidak datang lagi. Istri pergi sendiri, terus kita bilang, bapak, kenapa waktu masih muda rajin sekali jemput pasangan, sekarang kok kasih tinggal istri pergi sendiri? Terus saya bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sama juga dengan saya sudah adil. Oh, jadi memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan. Tadi malam baru saya bilang, jemaat, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Tidak mungkin saya tanya, kakak, yuk, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Itu urusan personal itu. Nah, itu harus disampaikan dengan rela. Amin toh. Jadi Injil yang pertama adalah mati masuk. Saya punya pengalaman pekabaran Injil banyak. Saya menginjil banyak. Yang dua ini saya suka cerita di mana-mana. Saya pulang pelayanan dari Atambua, perbatasan Indonesia Timur Leste. Naik bis yang jalan malam. Itu bis punya lari itu yang terlalu. Saya duduk dengan satu laki-laki, kami dua umur kurang lebih sama lah. Ini bis lari terlalu cepat. Saya lihat dia juga takut. Dia tidak bisa tidur, saya juga tidak bisa tidur. Terus saya tanya dia, saya bilang, bu itu panggilan di NTT untuk laki-laki yang sedikit lebih tua. Bu, kira-kira kalau ini bis terbalik dan kita mati, bu yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang, kau sembarang saja. Saya lihat dia ada takut ini. Saya bilang, bu, saya juga dulu takut begitu, tidak tahu mati masuk surga kok tidak. Tapi waktu saya sudah tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, sekarang saya yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, bagaimana kakak bisa yakin begitu? Kakak, kita semua orang berdosa. Kita membuat bagaimana masuk surga untuk Tuhan menebus, menyelamatkan kita. Lantas dia bilang, kalau begitu tolong berdoa buat saya. Kami dua berdoa di atas bis. Itu mesti dilakukan dengan rela. Kedua, saya pulang pelayanan dari satu tempat namanya Kaineno di pedalaman NTT. Harus lewat satu ibu kota kecamatan namanya Enlasi, berjarak sekitar 50 km dari kota Soe. Hari kira-kira 6:30 malam, itu daerah perbatasan, ada satu kelompok perampok situ, nama apa? Atiku namanya. Itu kadang-kadang mau rampok di kita punya rumah, dong kasih kabar, kami mau pergi. Ada satu nona kerja di Plan Internasional, dia mau pulang ke Soe, tapi hari sudah agak malam, dia agak takut mungkin. Dia tunggu kalau ada orang lewat, bisa sama-sama. Terus dia dengar ada bunyi motor menuju dia, dan itu saya. Saya.
Pas sampai di depan, mungkin dia takut saya lewat, dia lompat ke tengah jalan, dia bilang begini, "Kak." Saya dalam hati, "Kak, ini malam." Makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang dia bilang, "Saudara-saudara omong saja tidak apa-apa." Malam makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang pasti dia bilang, "Om." Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, "Kak," saya langsung bilang, "Iya, Dek." Biar berimbang. Tidak mungkin dia semangat, "Kak." Terus saya bilang, "Kau omong dengan?" Jemaat, pekabaran Injil dimulai dari sebuah persahabatan. Makanya saya bilang, "Iya, Dek." Bersahabat dulu. Jemaat, dia lanjut, "Kakak mau ke Soe?" "Iya." "Boleh kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Maka kami dua jalan sama-sama, tapi pakai motor beda. Saya bawa motor sendiri sebelah kiri, dia agak tengah. 3 kilometer kami jalan. Ada orang bawa kendaraan, bawa motor lari kencang dari belakang. Dia kaget. Ini orang sudah lihat kesan. Saya lihat dia marah. Saya bilang dia, "Non, orang bawa motor begitu itu kalau dia celaka mati, masuk surga kok tidak?" Ini nona bilang, "Ya macam begitu itu tidak masuk, itu tidak masuk." Terus saya bilang, "Tapi kalau nona yang celaka mati masuk surga kok tidak?" Terus dia bilang, "Tidak tahu juga ini." Dia klaim semua orang neraka, tapi dia sendiri tidak punya keyakinan surga. Saya tahu dia punya masalah. Saya bilang dia, "Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut mati mau kemana, tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir untuk kakak, bangkit melayani, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga." Dia bilang, "Kakak kok bisa yakin?" "Nona, kita manusia ini orang bisa lihat kelihatan kita orang baik di luar, tapi di dalam kita punya perasaan, pikiran ini banyak dosa. Untung Tuhan Yesus selamatkan kita." Dia bilang, "Betul." Kakak boleh berdoa kasih saya." Kami dua berdoa di atas motor sambil motor jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, pasti kami dua kalau omong orang ini saudara semangat sekali kami. Apa yang pendeta mau bilang, itulah pekabaran Injil yang harus kita sampaikan dengan rela. Harus. Banyak orang bilang, kita tidak tahu memulai dari mana, bikin orang tersinggung lagi. Saudara tahu, sinode di Indonesia lebih dari 400 sinode terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hasil dari pekabaran Injil kah? Belum tentu. Kecil, 1-2% hasil pekabaran Injil. Selebihnya perpindahan jemaat. Tersinggung di sini pindah di situ, tersinggung di situ buka gereja di situ. Ada juga di Palangkaraya, Mama. Itu yang faham apa? Jiwa itu mesti dilakukan dengan mati masuk sorga. Tapi Injil yang kedua adalah saya tadi siang masih tanya ASN, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Omong, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Mantap? Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, belum waktu Tuhan kita pergi ke sana. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah harus terjadi di sini. Amin. Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia punya anak-anak miskin? Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia punya anak-anak bodoh? Nah, itu Injil. Apa? Injil itu harus sampaikan supaya yang miskin itu menjadi
menjadi kaya. Kaya tidak berdosa. Sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Banyak yang waktu belum ada kios rajin gereja, sudah ada kios hari Minggu dia tidak gereja lagi. Terus kita bilang, kenapa tidak gereja? Sudah ada kios, siapa mau jaga lagi Bapak? Nah, itu ada juga di sini. Baik. Sudah berapa? Ikat pinggang namanya? Baju sirah namanya? Sepatu namanya? Terus dia bilang begini, pakailah perisai yang namanya perisai namanya perisai. Dulu ada dua. Ada berapa? Perisai pertama, perisai kecil, taruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Perisai kedua agak lebih besar. Kenapa? Orang dulu itu berperang, mereka pakai anak panah yang bukan saja tajam, tapi waktu dorang mau panah, dorang celup di ter yang panas, bakal baru panah. 100 anak panah bisa datang sekaligus. Kalau kita pakai yang kecil kok langsung mati, kita langsung mati. Karena itu mesti pakai yang seperti 7 saji itu, agak besar sembunyi. Kenapa? Ada banyak hal tidak terduga dalam dunia ini. Kalau tidak pakai iman tidak bisa. Jemaat, orang beriman dan tidak beriman itu gampang dibedakan. Kalau ada kendaraan jalan dari Palangkaraya ke sebut satu tempat, Pangkalan Bun, kecelakaan, tinggal 2 orang yang selamat, 1 orang beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Memang segala sesuatu itu butuh iman. Tadi malam saya jelaskan sedikit dalam KPI di Sakati tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada 3 poin, salah satunya dalam kaitan ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah sikap iman, bukan reaksi emosional. Ada orang punya suami meninggal, istri sedih kok tidak? Saya lihat ibu-ibu kurang sedih kalau suami meninggal. Sedih atau tidak? Orang beriman akan bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Setelah direnungkan, dia temukan, memang saya bersedih, tapi yang saya imani adalah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa bersama Kristus dalam kekekalan di surga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah. Sabar beriku sikap iman. Saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maka ketika kita punya masalah, bertanya, apa yang saya imani? Itu sikap iman. Kalau reaksi emosional, orang punya suami meninggal, istri ada sedih, kita datang lapor pendeta, saya satu lagu. Di dalam doamu kau sebut namaku, separuh langsung. Di dalam harapku kau sebut namaku. Interlude-nya suruh anak kecil baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Sedih atau tidak? Orang menangis atau tidak? Lantas saudara kira itu roh bekerja? Orang kalau sudah kedinginan jangan celup lagi, dia di kolam. Kita ini yang suka kasih sedih-sedih orang. Makanya pakailah perisai namanya Jemaat, pernah bertengkar suami istri?
pernah ke butuh saya nasihat banyak suami, saya bilang bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak ini. Bapak-bapak, kita masalah bertengkar dengan teman di kantor itu biasa-biasa saja. Kita beban tidak terlalu berat. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri. 7-8 kali lipat dia punya beban. Kita bangun tidur, ada dia di sebelah, belum sisir rambut. Kita ke dapur, ada ibu atau tidak? Ke ruang tengah, ke ruang tamu, kan dia punya foto paling besar baru dilihat kita begini. Memang, aduh. Jemaat, kalau Anda hanya ingin menangis, nonton film Korea. Sikap iman, sikap iman. Jemaat, hafal yang pendeta om. Iman ialah, tinggal 2 orang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana menjelaskannya? Dengar, jangan ikut bagaimana. Tadi suruh omong tidak mau, sudah omong tidak mau berhenti. Bagaimana? Jemaat, bagaimana menjelaskan ini? Dasar, dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa punya rumah? Teori tentang fondasi ringan sekali. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Saudara mau jadi gubernur Kalimantan Tengah periode 2080, silakan. Itu harapan, kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu berarti idealisme masa depan, cita-cita, visi. Saudara mau jadi gubernur Kalimantan Tengah 2080, silahkan, itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silahkan, itu visi. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu visi. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa saudara taruh itu visi. Karena orang tidak beriman pun ingin jadi gubernur Kalimantan Tengah periode 2080. Orang tidak beriman pun kepingin menjadi manusia terkaya di Indonesia. Dan orang tidak beriman pun ingin menjadi wanita tercantik. Hafal, mantap. Yang membedakan kita itu adalah fondasi, kan? Kedua, bukti. Apa? Bukti dari apa? Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat atau tidak lihat. Lihat atau tidak lihat? Bagaimana menjelaskannya? Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada yang arsitek? Tidak ada? Ada di mana dia? Arsitek itu kalau dia ingin menggambar sebuah bangunan, dia taruh dulu dalam kepalanya berapa lantai, menghadap kemana, pintu di mana, jendela di mana, ruangan ada berapa, tangga ada di mana. Dia taruh dulu di kepalanya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan dia mulai gambar di satu kertas putih. Mulai kelihatan atau tidak? Setelah itu orang mulai membangun sebuah gedung yang mewah sekali. Waktu gedung sudah jadi, kan banyak orang pergi foto-foto di situ, kan? Saya mau tanya, jemaat yang foto-foto di depan itu gedung baru itu, dia tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Dia tahu atau tidak? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan orang yang mengerjakannya. Dan karena itu saudara dengar, ini dasar imannya. Alkitab dengan begitu luar biasa mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah, dikerjakan dengan tangannya sendiri. Tuhan Allah paling tahu kita punya titik-titik
kuat di mana, terlemah di mana. Makanya untuk segala sesuatu pakailah perisai. Saya lihat lagi sedikit kita sudah tidur. Sudah 4 ikat pinggang namanya. Siapa yang mau cepat-cepat itu? Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya. Terus dia lanjut, pakailah ketopong. Ketopong itu helm, pelindung kepala, masker, tapi bukan masker bengkoang. Masker yang pakai pelat besi itu, kasih keluar mata saja. Yang namanya penindasan terhadap kekristenan di Efesus terjadi secara masif, menyeluruh, sistematis, terstruktur. Tapi kalau kamu ini masih berdiri karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kamu. Makanya temukan kalimat yang luar biasa, makin dibakar makin merambat, makin dibendung makin dalam. Kamu jangan takut, sebab kalau keselamatan saja Tuhan berikan bagimu, apalagi yang lain. Kepala kasih Allah, pakai yang dipernama apa? Jemaat yang aktif di pekabaran Injil tahu ini, tapi saya bicara ulang saja. Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, kalau satu hari kita langgar kehendak Allah, melakukan dosa 3 kali saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Satu hari berapa? Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari berapa? Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan usianya. Pendeta Yandi umur 47 kali 1000 berapa? 47.000. Dengan 47.000 pendeta Yandi bisa ke surga begini. Untung Tuhan menyelamatkan pendeta Yandi. Izin, umur berapa kakak? 24 kali 1000 kali 1000, dengan 24.000 dia bisa pergi surga. Saudara lihat, yang satu hari 3 saja kita tidak mungkin masuk surga, apalagi kalau satu hari tidak bisa hitung. Untung baik keselamatan Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Makanya kita, yang kami umur 47, 47.000. Jangan tanya yang lebih tua dari pendeta Yandi. Mengerikan. Jadi kalau kita masih berdiri, kenapa? Keselamatan. Itu dunia mesti tahu. Nah, begitu. Jangan setua-tua hanya cerita tinggi saja bilang, opa punya angkatan semua sudah selesai. Coba kali 3. Saya kadang-kadang lihat yang kami orang tua punya cara cerita, bilang dia cerita cucu dulu waktu zaman Jepang datang, opa punya teman semua lari, tinggal opa sendirian tidak lari. Cucu bilang, opa terlalu luar biasa. Kenapa opa punya teman lari, opa tidak lari? Opa bilang, mau lari bagaimana cucu, pistol sudah taruh di sini. Ya, keselamatan itu luar biasa toh. Amin. Saudara mesti bangga dengan keselamatan. Itu yang membuat kita bersyukur. Kalau tidak, hidup hanya mengeluh. Di sini ada yang biasa mengeluh. Yang ketemu orang yang bilang, hidup ini terlalu, kau mati sudah kalau ngomong.
Bersyukur keselamatan Tuhan sudah berikan toh. Keselamatan sebab oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hak pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Tidak boleh ada orang yang membanggakan diri. Kenapa saudara lihat saya? Ya. Sudah 5, ikat pinggang namanya. Baju sirah, sepatu, perisai, helm. 5 perlengkapan yang pertama ini perlengkapan bertahan. Jemaat, ada yang suka nonton sepak bola? Suka? Real atau Barca? Barca atau Real? Barcelona atau Madrid? Barca atau Real Madrid? Barca, oke? Mantap. Barcelona itu biar jago-jago begitu. Tapi kalau hanya bertahan saja, bertahan terus, lawan Pangkalan Bun pun dia kalah nanti. Dia mesti menyerang supaya memenangkan pertarungan. Mesti apa? Menyerang supaya memenangkan toh. Mau bertahan terus lawan Pangkalan Bun, kalah dia. Dia mesti menyerang. Jemaat, lalu disampaikanlah 2 senjata. Berapa senjata? Habis ini senjata, kita pulang sudah. Senjata pertama, firman. Apa? Firman. Tapi dia jelaskan, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke depan sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain engkau kutip firman, jangan lupa kutip firman untuk diri sendiri juga. Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk kutip firman untuk orang lain. Jangan sampai pendeta yang di khotbah habis ada yang datang bilang, pendeta khotbah tadi pas dengan dia. Dengan bapak tidak pas, dengan saya firman datang sampai dia belok, dia lari ke sebelah. Mari kita jujur firman. Jemaat, orang tua di kampung sana itu ajar kita bilang begini, pohon nangka itu kalau tidak berbuah, ambil pedang, cincang dia punya kulit. Tahun depan dia berbuah, kan dia terangsang. Dia punya soal adalah siapa mau disakiti. Ada banyak jemaat itu suka tersinggung, pendeta baru ngomong sedikit langsung, pendeta bu, siapa mau disakiti? Nah, jemaat, saya tanya begini dulu, yang sudah baca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, boleh angkat tangan? Tepuk tangan. Yang lain ini baca apa? Aduh, jemaat ini. Jemaat, dengar pendeta umum. Yang kami yang sudah baca kasih habis dari Kejadian sampai Wahyu saja belum tentu mengerti. Apalagi aduh, jemaat, mau baca Alkitab itu butuh CIN apa? CI. Nah, saya tanya dulu, jemaat, 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu cepat atau lama? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Jadi yang benar 2 minggu cepat atau lama? Alkitab itu tebal begini. Nih. Kalau 1 hari kita baca 8 pasal, lebih sedikit 8 pasal, 4 bulan kita baca habis 1 Alkitab. Berapa bulan?
4 bulan itu cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau kita punya umur 4 bulan cepat atau lama? Umur 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat atau lama? Tergantung. Kalau 4 bulan diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, peduli, hari-hari hidup terasa terlalu cepat. Tapi kalau 4 bulan diisi dengan iri hati, pertengkaran, apalagi, nah itu terasa terlalu lama tuh. Butuh cinta, baca Alkitab. Ada orang yang karena tidak ada cinta dia mau baca ini, baru mau masuk di keluaran dia sudah stop. Betul kok tidak? Tapi dia rajin baca orang punya story, orang punya status Facebook dia baca semua. Sudah baca lagi dia tersinggung lagi. Di Palangkaraya ada yang begitu, tidak sebut dia nama tapi dia tersinggung. Terus teruskan teman, coba lihat ini, coba lihat. Aduh, butuh cinta, baca. Kalau tidak ada cinta, saudara, ini nonton Ikatan Cinta, saya biar mau sampai jam berapa, baru kita sudah tahu yang susah akan menang. Tapi dia punya mata tetap begini. Tapi kalau baca firman, Kejadian 1 ayat hadapi. Jemaat, pendeta Yandi ini pendeta jemaat juga. Kadang-kadang dia pergi jemaat di rumah, dia tidak bawa Alkitab. Terus sampai pendeta bilang, "Bapak, coba ambil Alkitab dulu." Yang tuan rumah itu dia pergi di belakang, lama sekali baru datang. Datang agak aneh. Dia bawa Alkitab 1. Yang anehnya, dia fam manobe, tapi di Alkitab ada tulis manopo. Ini pinjam ini pinjam di sebelah, pinjam ini. Mungkin dia pinjam Amanda punya ini. Alkitab tidak ada tapi motor 2. Karena Alkitab tidak ada tapi motor 2, saya punya kesimpulan pertama, pasti Alkitab lebih mahal dari, sehingga bisa beli motor 2 tapi tidak bisa beli Alkitab. Atau mungkin dia sudah hafal semua, jadi untuk apa beli? Pendeta, kau jangan kuno, sudah ada pas dia buka handphone mau baca Alkitab, ada notif. Lanjut baca Alkitab atau periksa dulu notif? Padahal notifnya dari Telkomsel, kasih tahu sisa kuota. Repot. Jemaat, firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Cermin itu, saudara pernah pakai cermin? Kalau kita pergi ke cermin, kan pertama hanya begini. Terus saya bilang, alis. Makin banyak bercermin, makin rapi kita punya hidup. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kita yang waktu dia pergi di cermin lihat begini, ada kotoran di hidung, dia bilang, biar saja, biar. Kan melihat yang mana untuk dibersihkan toh. Makanya makin banyak bercermin, makin bersih hidup. Tapi jemaat, sama-sama kaca, tapi ada yang dia punya nama cermin, ada yang dia punya nama kaca spion. Tahu kaca spion? Di cermin lebih banyak lihat siapa? Lihat siapa? Di spion lihat? Kan kita kalau kaca spion cara lihatnya begini tuh. Di Kanaan ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Lebih banyak pakai. Kalau terlalu banyak pakai spion, orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Lama-lama kita beku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur di rumah. Suruh istri, mama kau cek dulu, cek apa? Dia kredit ke cash. Izin pendeta, ini pengajaran, saya mesti kasih tahu kita. Alkitab. Terus ambil, sudah tahu Alkitab.
Alkitab itu punya dua bagian yang penting sekali untuk saudara dan saya tahu. Pertama, membaca Alkitab itu harus paham kronologi. Harus paham apa? Logi. Kronologi Alkitab itu ada 5 bagian: penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang membaca Alkitab, karena Alkitab ini sangat luas dan dalam, ini dia punya pegangan supaya dia tidak tersesat di dalamnya. Kenapa? Kalau saudara baca, saudara mungkin saja akan menemukan ayat-ayat yang sepertinya saling bertabrakan satu dengan lain. Ada ayat bilang, celakalah engkau yang bangun pagi-pagi minum minuman keras. Tapi ada ayat yang bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Menurut saudara kita pakai yang mana? Yang mana? Kalau yang khotbah itu dia tidak suka minum, pasti dia pakai yang celaka. Kalau dia suka, pasti dia bilang, ada bilang tambahkan. Akhirnya kita berkhotbah bukan menurut kemauan firman, tapi menurut kemauan pengkhotbah. Kronologi harus paham. Ini kita baca di kronologi mana? Penciptaan kah, kejatuhan kah, rencana penyelamatan Allah kah, kedatangan Yesus kah, janji untuk hidup yang kekal. Supaya jangan asal comot-comot bikin masalah di dunia yang fana ini. Kedua, Alkitab itu berisi informasi dan ajaran. Informasi dan Abraham pernah tipu atau tidak? Abraham pernah tipu atau tidak? Pernah. Memasuk itu kotak kan dia kasih tahu. Kalau orang tanya jangan kasih tahu, bilang istri. Kasih tahu bilang, ada baca Alkitab atau tidak? Kasih tahu bilang, saudara, tipu atau tidak? Informasi, bukan ajaran. Bukan bilang ternyata tipu untuk kebaikan. Ajarannya bilang jangan berdusta. Tuhan Yesus punya murid berapa? 12. Informasi. Jadi kalau nanti di Kanaan pilih penatua 13, tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang datang protes, Tuhan Yesus saja 12, engkau 13. Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Informasi, bukan ajaran. Tidak usah kumpul uang banyak-banyak pergi di Yordan sana baptis ulang lagi di sana, tidak usah. Informasi. Salomo punya istri berapa? 700. Gundik berapa? 300. 700 tambah 300, saya yakin nama separuh Salomo tidak kenal. 1000 ini, itu ibu selewat dia panggil, kok nama siapa lagi? 1000 ini. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai sudah pemilu berikut, tapi pasti dia lolos itu. 1000 suara dasar itu, 1000 lolos. Itu 700 istri, 300 gundik. Itu nona-nona cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, dan salah satunya ini itu putri Firaun. Salah satu putri Firaun ini kita mau lihat tidak bisa. Jangankan putri Firaun, putri Solo saja kita mau lihat susah. Kita baru mau begini, orang bicara pakai bahasa Jawa agak apa, pakai bahasa di NTT. Woi, kau lihat apa? Putri Firaun. Jadi 1000 itu nona cantik-cantik semua. Bukan sama ke nona-nona dari ini cantik-cantik semua. Informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2 dia bilang kenapa Salomo saja boleh 700, saya baru mau masuk 2 kamu marah-marah lagi. Nah, gitu. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu, perisai, helm. Senjata pertama, kenapa mau cepat-cepat? Senjata kedua, doa. Apa? Saudara biasa berdoa? Doa untuk? Ada orang yang paling cerewet di ini Palangkaraya, tapi jangan coba-coba suruh dia berdoa.
Bapak sebentar doa makan kau sembarang. Saya tadi siang bicara dengan ASN, saya bilang doa itu relasi bukan kata-kata. Banyak orang sibuk mempersiapkan kata-kata, lupa membangun relasi. Kalau saya dengan bapak ini, kami dua teman baik, kami dua punya relasi saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Hei pendeta, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, tidak ada hubungan, tidak ada relasi, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek apa? Relasi. Dalam relasi yang baik itu, kalimat menjadi ringan. Jemaat, menurut saudara saya ada relasi dengan sepupu istri atau tidak? Ada kan? Makanya karena kami dua ada relasi, saya mau minta teh di ibu, cara mintanya ringan. Mah, bikin teh dulu sayang, gelas kecil saja, jangan terlalu banyak gula, papa takut sakit gula, sudah tua sayang. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya minta teh di sepupunya istri, saya bilang, mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis ibu tanya, papa sehat? Kalau kata-kata jemaat, pulang. Jemaat, kalau hanya kata-kata, kita bisa berkata-kata dengan orang yang tidak kita kenal. Pernah kok tidak saudara telepon begini, ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki? Suara apa, perempuan atau laki-laki? Dia dari Pangkalan Bun? Saudara pergi ke mall, saudara pergi ke bandara, saudara pergi masuk tol, kita baru di mobil pas sampai begini, itu perempuan tidak tahu dia dari mana. Tiba-tiba dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel begini, uang sudah keluar, terima kasih. Mesin saja bisa bicara.